Oke, jadi gini, saya mungkin cerita agak jauh dikit ya. Kalau kita mau beli baju gitu kan, kita ke dead store, kemudian kita lihat-lihat modelnya, kita pegang-pegang bahannya, barangkali ngintip-ngintip juga harganya gitu ya. Kalau udah kira-kira cocok, apa sih yang kita lakukan? Kita masuk ke fitting room ya. Fitting room, dirasakan dulu cocok atau enggak. Kadang penglihatan kita ngerasanya udah cocok, tapi begitu dipakai, kok ada yang kurang pas. Kita balikin lagi, milih yang lain gitu kan. Nah pertanyaannya, gimana kita tahu rumah kita itu pas atau tidak untuk kita? Gimana kita ngefitnya? Fittingnya di mana nih kalau kita beli rumah gitu ya. Padahal harga rumah dengan harga pakaian selisihnya beda banget ya, jauh banget ya. Nah, pertanyaannya gimana ngefittingnya sehingga kita tahu, oh rumah ini cocok nih buat gue. Gitu. Susah kan? Nggak ada fitting roomnya, nggak ada fitting room untuk rumah gitu kan. Jadi caranya gimana? Dihitung Bapak Ibu, karena ada ilmunya. Nah, indikasi sebuah rumah cocok untuk kita atau tidak, indikatornya mudah. Nomor satu, financial atau karir. Jadi kalau financial atau karirnya bagus, berarti kira-kira fungsinya udah bagus. Atau fungsinya memberi efek positif ke financial and career gitu ya. Indikator nomor dua, penghuninya sehat-sehat. Kalau nggak sehat, something must be wrong. Nomor tiga, harmonis. Apabila rumah tangga Bapak Ibu tidak harmonis, something must be wrong. Nomor empat adalah fokus. Nah, fokus ini sangat terlihat di anak-anak. Apabila di rumah Bapak Ibu ada anak-anak yang lagi sekolah, prestasi akademiknya bagus, berarti fungsinya kurang lebih sudah tepat. Nah, apabila empat-empatnya bagus, berarti fungsi rumah Bapak Ibu perfect. Gitu. Tapi kalau salah satu bermasalah, berarti ada yang kurang gitu. Nah, itu cara melihat indikasi dari rumah Bapak Ibu. Iya, jadi gini, kalau tadi perhatikan di awal saya menyampaikan bahwa teori dasar dari ilmu feng shui adalah I Ching, theory of change, gitu ya, teori perubahan. Nah, apabila dari ortu kemudian turun ke anak, artinya apa? Artinya terjadi perubahan, gitu ya. Ketika terjadi perubahan, tentu kita perlu melakukan penyesuaian. Itu ya, jadi ya itu sudah hukum alam. Begitu ada yang berubah, kita harus menyesuaikan diri. Gitu. Makanya Charles Darwin kan bilang ya, bukan makhluk yang terkuat yang bisa bertahan, juga bukan makhluk yang paling pintar, tetapi makhluk yang paling cepat beradaptasi, dialah yang akan bertahan. Gitu. Jadi kita memang harus terus-menerus melakukan adaptasi. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita fleksibel, beradaptasi, maka kita bisa survive. Oke, jadi langkah yang perlu dilakukan, yang paling ideal adalah waktu di tahap memilih, gitu ya. Jadi biasanya praktisi feng shui akan memberi rekomendasi arah. Jadi propertinya arah yang menghadap arah mana dulu. Nah ini akan dihitung berdasarkan tanggal lahir kepala keluarga. Tuh, ya, jadi dari tanggal lahir kepala keluarga nanti masuk ke rumusnya akan keluar rekomendasi arah-arah bagus dan arah-arah jelek yang perlu dihindari. Nah, kemudian berikutnya kita perlu mempelajari denah unit yang mau diambil karena kita perlu mengetahui posisi master bedroomnya di mana, dapurnya di mana, dan sebagainya. Jadi itu ada rumus yang kita gunakan untuk mengetahui apakah master bedroom sudah di letaknya yang benar, apakah toiletnya sudah di letak yang benar, dan sebagainya. Jadi langkah pertama ya tentu butuh
mendapatkan guidance yang tepat untuk memilih unitnya gitu ya. Kalau landed akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan apartemen. Kalau apalagi kalau apartemennya ada beberapa tower gitu ya. Jadi kalau apartemen yang ada beberapa tower, kita akan menghitung tower mana yang paling bagus. Gitu. Jadi kendalanya bagi customer yang mau menerapkan feng shui terhadap cara marketing saat ini yang agak repot ya. Jadi misalnya kalau kita harus rebutan unit gitu ya, nah itu kan kita susah tuh mau milihnya. Jadi itu agak susah tuh. Jadi kalau saya nggak mau digit gitu ya. Jadi harus rebutan-rebutan gitu, saya mendingan enggak gitu. Karena ketika kita membeli properti nilainya nggak kecil gitu ya. Dan saya kira idealnya kita nggak dipaksa untuk asal dapat unit gitu ya. Karena kan lumayan tuh angkanya gitu ya. Tentu kita harus milih gitu ya. Kita beli baju aja milih kok gitu ya. Kok beli rumah enggak gitu kan. Feng Shui wise, rumah yang dekat dengan makam kurang ideal gitu ya, karena rumah tinggal sifatnya yang, sementara makam yin. Kalau sudah terjadi lalu harus kita butuh buffer gitu ya, kita butuh buffer apakah dengan tanaman atau dengan pagar dan sebagainya. Yang terbaik adalah kalau tidak terlihat akan lebih baik gitu ya. Nah, kalau yang ideal tentu nggak dekat-dekat gitu ya. Kalau arah rumahnya ini perlu dihitung gitu. Tadi saya di slide saya ada memperlihatkan kompas feng shui. Kompas di peradaban Chinese dengan peradaban yang lain itu selisih ribuan tahun. Ya kalau Bapak Ibu silakan lakukan research kapan sih kompas diketemukan gitu ya. Nah, kompas ditemukan oleh peradaban Chinese itu kira-kira 2000-an tahun sebelum Masehi gitu ya. Sementara peradaban barat di setelah Masehi. Jadi ada 2000-an tahun selisihnya gitu. Di situ selisih waktu yang begitu panjang itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalamnya pengetahuan terkait kompas di peradaban Chinese itu sedemikian tingginya sehingga apabila kita berbicara arah mata angin, kita bukan berbicara 8 arah mata angin. At least kita bicara 24 arah mata angin. Tapi kalau in-depth kita akan berbicara 120 arah. Jadi sangat itu range derajatnya sangat detail seperti itu. Jadi kalau saya melakukan feng shui audit terutama untuk pintu utama, toleransi saya hanya 1 derajat gitu. Ya, karena di feng shui ada istilah jewel line, two Gaussian jewel line, dan emptiness line. Dead and emptiness line-nya garis kosong, blank gitu ya. Jadi walaupun kita udah nakal sedemikian rupa, begitu kita ngatur pintunya salah, di dalam rumahnya blank, kosong gitu ya. Karena itu kita akan coba tap supaya dapat jualan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak bangunan modern yang pintunya miring. Kalau Bapak Ibu yang di Jakarta barangkali familiar dengan District 8, silakan dilihat pintu Tower Prosperity atau pintu Tower Revenue, perhatiin. Atau Bapak Ibu sering ke Hotel Borobudur misalnya, atau gedung GKBI, lihat pintu utama ini. Apa yang terjadi dengan pintu utama gedung-gedung tersebut? Lalu kenapa kok mereka lakukan itu gitu ya? Nah, itu antara lain adalah si ownernya berharap pintunya itu dapat yang namanya jewel line gitu ya, supaya si yang masuk ke dalam building tersebut memberi efek prosper. Kalau ditanya ideal nggak, jawabannya tidak ya, karena
Di penataan feng shui kita akan menaruh toilet dan dapur di kotak jeleknya kita. Sementara master bedroom atau kamar tidur kita maunya di kotak bagusnya kita. Jadi itu udah kontra gitu ya. Salah satu pasti salah gitu ya. Kemudian radiasi dari ruang toilet tentu negatif ya. Nah kalau kita ada kamar di atas toilet, pancaran qi-nya tadi itu mempengaruhi penghuni kamar yang ada di atas toilet tersebut. Jadi ya nggak ideal ya. Jadi sebaiknya tidak seperti itu. Yang pertama definisi tusuk sate dulu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat tusuk sate, ukuran tusuk sate yang paling gede berapa gede? Mungkin 1 cm gitu ya kalau sate lilit ya. Bapak Ibu pasti nggak pernah dong melihat tusuk sate sampai 5 cm, nggak ada kan ya. Oke, nah di properti seringkali masyarakat awam salah menangkap apa yang dimaksud dengan tusuk sate gitu ya. Tusuk sate itu adalah semakin kecil jalannya, semakin berbahaya. Tetapi tusuk sate tidak hanya berupa jalan. Intinya adalah kita tidak mau terjadi yang namanya wind tunnel, lorong angin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di perumahan, kita tahu satu blok dengan blok lain kadang bisa ada celah yang ukurannya hanya 40 cm atau 50 cm gitu ya. Nah, itu celah itu membentuk lorong angin, wind tunnel gitu. Apabila di seberangnya ada rumah, itu terkena efek tusuk sate gitu ya. Jadi tusuk sate bukan hanya berbentuk jalan. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila bangunan menghadap jalan yang boulevard? Ada jalan kiri dan kanan, tengahnya ada taman. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu nggak pernah ngelihat tusuk sate yang lebarnya 5 cm. Jadi kalau jalanan yang udah boulevard, dia tidak memberi efek tusuk sate, tapi itu adalah open space, gitu ya. Jadi bedakan antara tusuk sate dengan ruang terbuka atau open space. Ruang terbuka itu bagus, ya. Tapi kalau tusuk sate jelek. Nah, mau bangunan apapun, kalau kena tusuk sate, mau rumah tinggal, mau ruko, mau building, negatif, gitu. Kapan dia negatifnya dan menyerang siapa itu ada rumusnya, bisa dihitung ya. Jadi kalau kita buka Kompas itu sebetulnya contoh ya, tahun ini disebut tahun macan air, itu adalah time factor. Macan itu arahnya di timur laut 3 gitu ya. Jadi tahun ini apabila ada rumah yang menghadap ke timur laut 3 terus kena tusuk sate, nah tahun ini dia agak bahaya gitu ya. Tapi kalau tahun kemarin nggak apa-apa deh, gitu ya, karena nggak kena Danger of Jupiter yang tadi saya sebut tuh, GDOJ tadi gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Tusuk sate itu seperti kita diancam oleh sesuatu atau kita lagi ditodong gitu ya. Jadi kan kita harus selalu nangkis, kita harus pegang tameng untuk ngeblok ancaman tadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan apabila Bapak Ibu satu tangan megang tameng, satu tangan kerja, kemudian kompetitor Bapak Ibu, dia bisa kerja dengan 2 tangan. Siapa yang menang? Ya, pasti yang kerja dengan 2 tangan menang gitu ya. Jadi ngapain milih rumah yang kita harus megang tameng terus-terusan, capek ya. Mendingan cari unit yang lebih baik, bayar sedikit lebih mahal tapi unitnya lebih baik, Bapak Ibu jadi lebih produktif, hasil lebih bagus. Saya sampai ke tagline ini butuh merenung dalam ya. Jadi saya melihat bahwa kehidupan manusia ini mirip begini. Jadi kehidupan saya melihatnya mirip dengan lautan gitu ya. Kadang dia tenang, kadang dia bergelombang gitu ya. Ya seperti masa ini pandemi gitu, boleh dibilang lautnya lagi bergejolak gitu ya. Nah, kemudian
eh, kitanya ini seperti perahu layar, gitu ya. Kitanya seperti perahu layar. Yang lain-lain, apakah itu feng shui, apakah itu skill kita dan sebagainya, itu sebetulnya mirip dengan layar kapalnya, gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat sebuah kapal tenggelam? Nah, ketika lagi badai atau lagi bergelombang, potensi tenggelam lebih tinggi ya karena ada terjangan. Tapi seringkali ada juga kapal bisa tenggelam ketika lautnya lagi tenang sekali. Nah, itu apa yang membuat kapal tersebut tenggelam? Di lautan yang lagi tenang. Kapalnya bocor gitu ya. Jadi penyebab nomor satu kapal tenggelam, baik di lautannya lagi tenang atau bergelombang, gitu ya, itu adalah kapalnya bocor. Jadi analoginya begini, kehidupan kita, baik mau lagi pandemi, baik lagi mau properti lagi di apa istilahnya, jam 12 gitu ya, lagi puncak-puncaknya, ada aja orang yang tenggelam. Nah, tenggelam kenapa? Karena dianya bocor. Gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kitanya bocor? Over capacity ya. Artinya apa? Kenapa kok kelebihan muatan kapal itu tenggelam? Faktor apa yang membuat kapal itu over capacity? Itu adalah greed, keserakahan. Gitu ya. Jadi kalau kita serakah, kita berpotensi tenggelam. Nah, itu udah banyak contoh tuh ya. Terus, apalagi nih yang membuat kita bisa tenggelam? Emosi kita. Ya, emosi kita ini bukan emosi kita, tapi emosi itu adalah tools kita ya untuk bagaimana kita bergerak gitu ya. Takut itu bukan jelek gitu ya, karena takut itu kan apa ya, tools ya untuk membuat kita lebih berhati-hati gitu ya. Marah juga belum tentu jelek, asal kita tahu how to manage, bagaimana kita menggunakan marah itu gitu ya. Kadang memang kita perlu marah gitu ya, kadang kita perlu sedih gitu. Nah, tapi jangan berlebihan gitu kan. Kita perlu memanage our emotion gitu supaya kitanya jangan dikuasai oleh emosi kita gitu ya, sehingga kitanya jadi akhirnya tenggelam. Nah, jadi tagline ini, all you need is equilibrium, ini bukan seperti anak kecil yang main jungkat-jungkit gitu ya, kalau dia pas di tengah-tengah atau timbangan pas di tengah-tengah, itu namanya equilibrium. Bukan itu yang saya maksud, tetapi equilibrium yang saya maksud adalah seperti peselancar ombak, karena kehidupan kita ini selalu bergelombang gitu ya. Jadi bagaimana si peselancarnya itu bisa tetap meniti di atas ombak, bukan digulung oleh ombak. Nah, itu butuh equilibrium supaya dia tetap di atas. Gitu. Itu yang saya maksud dengan all you need is equilibrium. Jadi di ilmu feng shui ini ada teori Trinity of Feng Shui ya. Dikatakan bahwa kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh 3 aspek besar. Faktor langit, faktor bumi, dan faktor manusia. Nah, faktor langit ini adalah segala sesuatu yang sifatnya udah dari sononya. Jadi misalnya kita lahir di sini, ya bukan kita yang nentuin kan. Kita dapat ortunya kayak gini, bukan kita yang nentuin juga. Kita dapat tanggal lahirnya ini juga bukan kita yang nentuin gitu ya, tapi udah dari sononya. Nah, itu faktor langit. Faktor langit ini sifatnya given, bisa kita optimalkan dengan kehidupan spiritual kita, dengan kehidupan religius kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat orang yang tadinya misalnya berandalan gitu ya, kemudian dia berubah jadi bertakwa, kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Nah, itu karena faktor langitnya teroptimalkan. Kemudian yang di sisi lain, ada orang yang nggak percaya Tuhan gitu, tapi dia juga bisa nyampe ke bulan gitu kan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia mengoptimalkan faktor manusianya, yaitu ikhtiarnya, usahanya, manajemennya, pendidikannya, dan sebagainya optimal, ya bisa sukses juga gitu ya. Faktor manusia ini bisa kita optimalkan, terutama nomor satu,
adalah bakti pada orang tua, gitu ya. Jadi ini teori di ilmu feng shui. Bakti pada orang tua itu adalah action yang paling efektif mengoptimalkan faktor manusia. Yang kedua, amal bakti dulu, beramal. Ya, kedua beramal. Nah, yang ketiga baru self improvement, pendidikan kita, gitu ya. Nah, ini akan mengoptimalkan faktor manusia. Nah, feng shui bekerjanya di faktor bumi. Nah, tentunya kalau saat ini Bapak Ibu nih doanya udah kuat gitu ya. Kemudian product knowledge, ilmu-ilmu tentang properti udah dipelajari sedemikian rupa. Terus ketemu kompetitor nih, ya dia juga doanya kenceng, pengetahuan tentang propertinya juga kenceng, terus dia nerapin fungsi gitu. Kira-kira siapa yang menang? Ya, jadi kira-kira gitu. Nah, saat ini klien-klien saya maunya mengaktifkan tiga-tiganya. Jadi, dan saya selalu mengencourage Bapak Ibu tetap harus kuat doanya gitu ya supaya faktor lanjutnya optimal. Kemudian belajar terus menerus, jangan berhenti gitu ya, tetap mengupgrade diri gitu ya. Berarti kita mengoptimalkan faktor manusianya. Kemudian fungsinya kita tata. Jadi 3 faktor tadi semuanya teroptimalkan gitu.